Mengapa kekhawatiran itu timbul dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, pertama sekali kita harus mengetahui apa itu identitas nasional. Identitas nasional itu sendiri merupakan rasa seseorang terhadap suatu negara atau bangsa, dan rasa dan nilai-nilai ini terhadap budaya yang tumbuh dan berkembang memiliki ciri khas yang membedakan antara satu negara dan negara lainnya. Identitas nasional itu sendiri berkaitan dengan karakter dan adat istiadat suatu negara, misalnya bendera merah putih, bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, lambang lagu, serta Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti baju adat pada setiap daerah yang berbeda-beda, makanan khas, musik, tari-tarian, serta lagu daerah, dan masih banyak lagi. Kekhawatiran akan mulai mengikisnya identitas nasional, salah satunya dikarenakan atas arus globalisasi yang sangat cepat yang membuat merosotnya nilai-nilai budaya asli suatu bangsa. Di Indonesia sendiri, perkembangan tentang budaya luar sangat cepat, sampai banyak masyarakat yang cenderung mengabaikan budaya dan nilai-nilai budaya dari bangsanya sendiri, serta menerapkan budaya asing yang masuk dengan cepatnya. Bisa kita lihat dari perkembangan internet yang sangat cepat, lalu dibawa oleh aplikasi-aplikasi yang menampilkan penampilan budaya luar yang sangat transparan, dengan mudah mempengaruhi gaya bahasa yang mulai diselip-selipkan dengan bahasa asing, serta mengikuti tren yang ada di negara lain, sehingga membuat terkikisnya identitas nasional pada negara kita sendiri. Cara mengatasinya adalah dengan mencintai keunikan dari negara kita, yaitu kita harus mengembangkan rasa nasionalisme, serta sebagai seorang guru, kita juga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme anak didik kita dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan dan daerah Indonesia, memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia, dan kekayaan serta keragaman yang ada di Indonesia. Agar anak murid sebagai penerus bangsa, masa depan bangsa, tahu dan mempertahankan identitas negara. Kita juga dapat memperkenalkan kebudayaan dan ciri khas kita ke dunia luar agar mereka tahu keunikan tersebut berasal dari negara kita Indonesia. Contoh yang bisa kita lihat adalah banyaknya desainer Indonesia yang terbang ke negara-negara lain untuk memperkenalkan kain khas Indonesia, yaitu batik, kebaya, bahkan ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Banyak juga para masyarakat yang menyebarkan video masakan dan makanan khas Indonesia sebagai rasa cinta tanah air dan agar keunikan bangsa tidak diklaim oleh negara lain. Partisipasi sendiri adalah sikap untuk turut serta dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat dan dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Manfaat demokrasi sendiri yang hakikatnya dari dan oleh untuk rakyat hanya akan terpenuhi apabila unsur oleh rakyat tersebut terpenuhi. Yang artinya, rakyat harus mau mengusahakan demokrasi dengan berpartisipasi aktif maupun pasif. Partisipasi aktif misalnya jenis partisipasi ini di mana warga ikut serta secara langsung dalam memutuskan dan menentukan kebijakan serta dalam memilih wakil-wakil dalam pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif, kegiatan warga yang sifatnya hanya memberi dukungan pada pemerintahan agar tercipta kehidupan bernegara seperti yang dicita-citakan bersama. Adapun contoh partisipasi warga negara di lingkungan RT atau kampung adalah pertama, ikut ronda malam, yang kedua, tamu wajib lapor, yang ketiga, ikut gotong royong, dan banyak lagi. Contoh partisipasi di lingkungan sekolah misalnya aktif mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti upacara bendera, menerima dan berteman dengan suku lain, serta rajin belajar dan mengerjakan tugas, menaati peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadi duta kabupaten atau provinsi. Yang ketiga, menjaga fasilitas publik wilayah kabupaten atau provinsi. Serta yang keempat adalah menjaga keamanan dan kenyamanan kabupaten atau provinsi. Contoh partisipasi di lingkungan negara yaitu menjadi sukarelawan korban gempa, mengikuti kegiatan pendidikan bela negara, lalu membayar pajak, serta mengikuti ajang kompetisi yang bisa mengharumkan negara di kancah internasional. Pada hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap dan tidak dapat diubah. Dari ilmu hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Tujuan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan dan pedoman dalam merumuskan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dasar berisi norma-norma dan aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan.
Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis yang juga mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban negara dan aparat negara serta warga negara. Baiklah, itu adalah jawaban saya untuk menjawab soal UTS dari Ibu Vika Auliananda SPD MPD. Semoga berkenan dan jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya meminta maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.